Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian, NIM 904124117172 dari akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan siklus hidup persekutuan mulai dari pendirian, perubahan anggota, dan pembubaran. Nama perusahaannya itu Persekutuan Cahaya Abadi Bidang Usaha Jasa Konsultan Pajak. Di bagian A, pendirian persekutuan pada tanggal 1 Januari 2024, Andi dan Budi membentuk persekutuan dengan kesepakatan pembagian laba atau rugi 60 dibagi 40. Andi menyetor tunai 50 juta dan peralatan kantor senilai 20 juta. Budi menyetor tunai 30 juta, jurnal pendirian yaitu kas 80 juta, peralatan kantor 20 juta, modal Andi 70 juta, modal Budi 30 juta. Adapun di bagian B, perubahan struktur keanggotaan pada tanggal 1 Juli 2024. Setelah 6 bulan beroperasi, laba bersih periode Januari sampai Juni 2024 adalah 20 juta. Pembagian laba Andi 60% sama dengan 12 juta. Budi 40% sama dengan 8 juta. Saldo modal sebelum perubahan Andi 70 juta tambah 12 juta sama dengan 82 juta. Budi 30 juta tambah 8 juta sama dengan 38 juta. Karena Budi ingin keluar dari persekutuan karena alasan pribadi, Andi setuju membeli kepentingan Budi sebesar 40 juta. Terdapat bonus bagi Budi sebesar 2 juta dari modalnya sendiri atau disesuaikan jika ada goodwill. Namun untuk kesederhanaan kita gunakan metode pembelian kepentingan langsung antar mitra tanpa mempengaruhi aset perusahaan. Adapun penjelasannya, jika pembelian dilakukan secara pribadi antara Andi dan Budi, tidak ada jurnal di buku persekutuan kecuali jika persekutuan yang membayar pembelian kepentingan oleh firma. Mari kita asumsikan persekutuan yang membayar Budi untuk keluar. Jika persekutuan membayar Budi sebesar 40 juta, lebih besar dari saldo modal Budi 38 juta, selisih 2 juta dianggap sebagai bonus bagi Budi yang diambil dari modal Andi, karena Andi tetap tinggal. Jurnal pengunduran diri Budi yaitu modal Budi sebesar 38 juta, modal Andi 2 juta, atau bonus ke Budi kas 40 juta. Sisa modal Andi sekarang 82 juta kurang 2 juta sama dengan 80 juta. Di bagian C, penerimaan mitra baru pada tanggal 1 Agustus 2024. Untuk mengembangkan usaha, Andi menerima Citra sebagai mitra baru. Citra menyetor tunai 40 juta untuk mendapatkan hak kepemilikan 25% dari total modal persekutuan. Total modal sebelum Citra masuk 80 juta, atau Andi setoran Citra 40 juta. Total modal setelah setoran sebesar 120 juta. Hak kepemilikan Citra 25% dikali 120 juta sama dengan 30 juta. Selisih setoran cash hak atau hak sama dengan 40 juta dikurang 30 juta sama dengan 10 juta. Selisih 10 juta ini adalah bonus untuk mitra lama atau Andi. Jurnal penerimaan Citra kas 40 juta, modal Citra 30 juta, modal Andi 10 juta atau bonus bagi Andi. Saldo modal akhir Andi 80 juta ditambah 10 juta sama dengan 90 juta atau 75%. Citra 30 juta atau 25%. Di bagian D, pembubaran persekutuan pada tanggal 31 Desember 2024. Persekutuan dibubarkan neraca likuidasi kas 50 juta, piutang usaha 20 juta, peralatan atau nilai buku 10 juta, uang usaha 15 juta, modal Andi 90 juta, modal Citra 30 juta. Langkah pertama, realisasi aset non kas. Piutang ditagih lunas, peralatan dijual seharga 8 juta atau rugi 2 juta, rugi realisasi 2 juta, dibagi sesuai rasio laba, rugi terakhir misal disepakati 50 dibagi 50 antara Andi dan Citra. Karena struktur baru, Andi menanggung rugi 10 juta, Andi menanggung rugi 1 juta, Citra menanggung rugi 1 juta, kas 28 juta, 28 juta piutang ditambah 8 juta peralatan, rugi realisasi 2 juta, piutang usaha 20 juta, peralatan 10 juta, modal Andi 1 juta, modal Citra 1 juta, rugi realisasi ada 2 juta. Langkah kedua itu pelunasan utang usaha 15 juta.
Kas ada 15 juta. Langkah ketiga yaitu distribusi sisa kas ke mitra. Total kas awal 50 juta tambah realisasi 28 juta kurang bayar utang 15 juta. Sisa kas yang tersedia adalah 63 juta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kasus pencatatan laporan keuangan operasi pusat dan cabang. Perusahaan PT Maju Jaya itu atau pusat ada di Jakarta, cabang ada di Bandung. Metode pencatatannya yaitu metode akun timbal balik. Transaksi selama tahun 2024. Pusat mengirim barang ke cabang senilai harga pokok itu yaitu 100 juta. Harga transfer 120 juta atau 20%. Jurnal di buku pusat yaitu investasi pada cabang 120 juta. Pengiriman barang ke cabang 100 juta. Cadangan laba antar cabang 20 juta. Ada jurnal di buku cabang yaitu barang dagangan 120 juta. Hutang pada pusat 120 juta. Cabang penjual barang secara tunai harga jual 150 juta. HPP berdasarkan harga pokok transfer senilai 120 juta. Jurnal di buku cabang ada kas 150 juta, penjualan 150 juta, harga pokok penjualan 120 juta, barang dagangan 120 juta. Cabang membayar beban operasionalnya gaji dan listrik 10 juta dibayar tunai dari kas cabang. Jurnal di buku cabang beban operasional 10 juta, kas 10 juta. Pusat membayar beban atas nama cabang, iklan bersama 5 juta. Jurnal di buku pusat investasi pada cabang 5 juta. Ada kas 5 juta. Jurnal di buku cabang yaitu beban operasional 5 juta. Utang pada pusat 5 juta. Penyusunan laporan keuangan gabungan atau kertas kerja di akhir periode. Pusat dan cabang harus melakukan rekonsiliasi akun timbal balik. Investasi pada cabang di pusat atau hutang pada pusat di cabang. Saldo investasi pada cabang di pusat senilai 120 juta ditambah 5 juta sama dengan 125 juta. Saldo hutang pada pusat di cabang 120 juta ditambah 5 juta 125 juta. Rekonsiliasi cocok eliminasi laba belum terrealisasi atau jika masih ada persediaan akhir di cabang senilai 20 juta harga transfer, maka laba tertanam di dalamnya adalah 20 juta dikali 20 dibanding 120 sama dengan 3.333.333 rupiah. Laba ini harus dieliminasi dalam laporan gabungan agar tidak terjadi pengelambungan laba dengan eliminasi di kertas kerja gabungan. Penjualan jika ada penjualan antar unit, cadangan laba antar cabang 3.333.333 rupiah. Harga pokok penjualan 3.333.333 rupiah. Persediaan akhir 3.333.333 rupiah. Menyesuaikan nilai persediaan THPP asli. Adapun kesimpulannya yaitu akuntansi persekutuan ini dari akuntansi persekutuan adalah fleksibilitas modal, perubahan struktur, keanggotaan masuk atau keluar. Tidak hanya mempengaruhi kas, tetapi juga memerlukan penyesuaian saldo modal mitra yang ada melalui metode bonus atau goodwill saat pembubaran. Prioritas utama adalah realisasi aset dan pelunasan hutang didistribusikan sesuai saldo modal akhir. Adapun nomor kedua akuntansi pusat dan cabang. Kunci utamanya adalah akun timbal balik atau investasi pada cabang di buku pusat dan hutang pada pusat. Di buku cabang kedua, akun ini harus selalu seimbang atau balance. Dalam laporan keuangan gabungan, seluruh transaksi internal dan laba belum terrealisasi, maka dari transfer barang antar unit harus dieliminasi agar laporan mencerminkan kinerja ekonomi entitas secara utuh. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.